Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Ya apa kabar sehat kabeh sekeluarga ya. Balik mana ambil aku Icang Cilacap cinta lama yang tak pernah terucap. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action komedi berjudul Skip Trace tahun 2016. Film ini dibintangi dua aktor yang pasti kalian sudah kenal, yaitu omku Jackie Chan dan juga Johnny Knoxville, dedengkotnya acara Jackass ya kan. Skip Trace bercerita tentang seorang detektif Cina yang berusaha menguak identitas bos mafia kelas kakap demi membalaskan dendam kematian rekan kerjanya. Dalam pengejarannya dia harus bertemu dengan orang Amerika dan berpetualang jalan kaki dari Rusia kembali ke Cina. Sangat jauh loh itu loh. Penisirin bagaimana ceritanya? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku si Nopal ya. Ichikiwir, Ichikiwir, Ichiki. Tambah gak jelas kon dikupal Nopal. Pada tahun 2007, di sebuah pelabuhan di Hong Kong, seorang detektif bernama Benny Chan sedang dalam pengejaran menangkap bos sindikat mafia yang mengontrol dunia kriminal Hong Kong bernama Matador. Tapi sayang temannya Yung tertangkap dan telah dipasangi bom waktu oleh anak buahnya Matador. Waktu pun kurang 30 detik lagi, tapi Benny masih berusaha menyelamatkannya. Yung yang sudah pasrah dengan hidupnya memberikan sebuah arloji kepada Benny dan memintanya untuk menjaga putrinya. Karena Benny satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Karena waktu tersisa beberapa detik lagi, Yung pun langsung melompat ke laut sampai akhirnya bom pun meledak. Dan inilah mencari seseorang. Oh, dia. Ada je. 放心，我会帮你去。 9 tahun pun berlalu sejak kejadian naas tersebut. Benny masih terus berusaha menangkap Matador hingga ke kota Tai O di Hong Kong. Bersama kedua rekan polisinya yaitu Leslie tidak pakai kejora dan juga Esmond. Menurut investigasinya selama ini, Benny menduga identitas asli Matador adalah Victor Wong, seorang bisnismen kelas kakap di Hong Kong. Terlihat beberapa anak buah Matador dan juga pentolannya yaitu Willy dan mbak-mbak ajudan preman bernama Ting Ting tidak pakai ayu. Di tempat itu geng Matador akan melakukan transaksi minuman dan Benny pun berusaha menyusup dengan berhati-hati lalu menumbangkan penjaga tanpa suara. Tapi tiba-tiba ada anjing herder muncul di sampingnya yang kalau sampai gonggong, wah mampus ya kan. Untungnya di sebelah Benny ada bola kasti yang langsung dilempar dengan harapan si anjing akan pergi. Tapi yang ada malah bolanya dikembaliin ke Benny dong. Dan bola itu pun jatuh ke tempat transaksi. Willy yang curiga meminta ajudannya mengecek ke lantai atas sampai akhirnya Benny pun ketahuan padahal baru aja misinya dimulai. Go take a look. Leslie yang bersembunyi di sana juga ketahuan dan sempat melawan musuh sampai nyemplung keluar dan ditolongin Esmond. Karena situasi terlalu kacau, Willy dan teman-temannya pun langsung menunda transaksi dan meninggalkan barang-barang haram tersebut begitu saja. Leslie dan Esmond yang akan mengejar tanpa sengaja perahunya nyangkut ke rantai yang mengikat rumah-rumah di sana. Alhasil satu persatu rumah mulai hancur, sedangkan Benny yang masih melawan para kroco Matador hampir kehilangan jam pemberian Yung yang tersayat golok dan terlepas. Lalu yang terjadi? Misi penggerbekan pun gagal dan Benny siap bertanggung jawab atas hancurnya rumah-rumah di sana. Namun di lain sisi atasannya yaitu Kapten Tang menegurnya habis-habisan. Selain karena gagalnya misi, menurut Tang, Victor Wong bukanlah Matador. Bahkan dia menganggap Matador tidak benar-benar ada karena hampir tidak mungkin ada seseorang yang menguasai seluruh tindak kejahatan di Hong Kong. Apalagi Victor Wong adalah pengusaha besar yang sering berdonasi ke banyak yayasan. Karena ini semua, Tang pun memberi Benny cuti sebulan dan bahkan menyarankannya untuk pensiun. Take a month off. You should start thinking about it. You want justice for your partner. I understand that. Sementara itu di Rusia, seorang pria bernama Connor sedang digantung dengan kepala di bawah dan akan dibunuh oleh kriminal Rusia bernama Dima. Dia menyuruh tukang pukulnya yang
semlehoi namun berotot yaitu Dasha untuk melempar Connor dengan bola bowling. Sebelum Connor kena bowling, film pun flashback ke sehari sebelumnya, di mana Connor sedang bermain judi di kasino di Macau, Cina. Ketika sedang asyik dan mendapatkan untung banyak, Connor bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Samantha, putri dari sahabat Benny yaitu Yung, yang sekarang juga menjadi anak angkatnya Benny. Sebagai staf pengelola kasino, Samantha pun menawarkan sebuah kamar hotel VIP untuk Connor karena telah meraup untung banyak di permainan judi. The hotel would like to offer you a suite for the evening. Tak lama kemudian pentolan matador yaitu Willy dan Ting datang ke kasino, yang ternyata mereka adalah atasan Samantha. Setelah itu ketika belum lama sampai di kamarnya, tiba-tiba Connor kedatangan tamu preman-preman dari Rusia. Dia pun langsung disiksa dan dibawa paksa ke Rusia untuk bertemu dengan Dima. Tapi untungnya Connor bisa melawan lalu kabur menaiki lift dengan kartu akses VIP yang membawanya ke lantai 40 bukannya ke lantai dasar, karena ternyata ketika mengantarkan Connor ke kamarnya, Samantha nggak sengaja ngasih kartu VIP-nya ke Connor, padahal harusnya kartu akses biasa. Lalu sesampainya di lantai 40, Connor tidak sengaja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dengan ini Connor telah menjadi saksi pembunuhan seorang wanita bernama Esther Yi yang mati ditembak. Sudah pasti sebagai atasannya, Willy pun memarahi Samantha karena Connor bisa naik ke lantai 40 yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan kartu VIP. Samantha juga dipaksa untuk memburu Connor karena selain menjadi saksi pembunuhan, ternyata dia juga telah menipu kasino itu lebih dari $1 juta. Di lain sisi, Connor yang berhasil kabur keluar kembali bertemu dengan preman-preman tadi dan langsung dibawa ke Rusia. Find him and you can fix it. What I say? Let's go to Russia. I love Russia. Keesokan paginya, Samantha pun menemui Benny di rumahnya dan menceritakan tentang Connor yang menjadi saksi pembunuhan. Mendengar itu, Benny pun sempat jengkel karena Samantha dengan nekatnya bekerja di kasino milik Matador. Samantha pun menjelaskan jika dia rela melakukan itu karena ingin menyusup langsung ke operasi Matador untuk mengumpulkan informasi. Benny pun akhirnya akan membantu Samantha mencari Connor ke Rusia. Dia meminta Leslie mengulik informasi tentang Connor, lalu memberikan kotak berisi senjata ke Mbak Samantha untuk jaga-jaga dan menyuruhnya untuk tinggal sementara di rumah Benny. Film pun kembali tepat ketika Connor sedang diuncal dilempar bowling tepat ke endasnya. Lalu yang terjadi? Ternyata Connor hanya ditakut-takuti saja. Alasan dia diculik karena telah menghamili Natalia, putri dari Dima yang sekarang minta pertanggungjawaban Connor untuk dinikahi. Tapi karena Connor masih nggak mau ngaku, akhirnya Dasha pun kembali melemparkan bola bowling. Lalu tiba-tiba untungnya Benny datang tepat waktu dan langsung membawa Connor dari sana. Sudah pasti kerucu-kerucunya Dima pun langsung mengejar mereka berdua, ya kan? Tapi karena tali Connor terlalu tebal dan susah dilepas, mau nggak mau Benny pun membawanya dalam keadaan terikat. Benny pun menjelaskan jika dia menangkap Connor karena telah mencuri uang jutaan dolar di kasino Macau yang bisa menyebabkan nyawa orang tersayangnya terancam. Tapi tak lama kemudian, belum sempat melepas tali Connor, preman-preman Dima udah keburu datang ke sana dan yang terjadi? Seperti biasa ya, Jackie Chan bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat kocak dan atraktif. Sampai akhirnya hanya tersisa Mbak Dasha yang akan bertarung 1 lawan 1 dengan Benny. Size D? Double D. Connor!
Setelah itu mereka akan kembali ke Makau, tapi Connor malah mencuri paspor Benny dan membakarnya. Jelas karena sudah tidak bisa naik pesawat, mau nggak mau mereka harus lewat jalur darat. Untuk mempercepat perjalanan, Benny pun membawa Connor naik kereta. Akan tetapi ketika petugas paspor datang, dengan terpaksa mereka berdua harus lompat dari kereta daripada harus tertangkap polisi. Meskipun secara tidak langsung Benny telah menyelamatkan Connor, tapi dia tetap akan membawanya kembali ke Makau agar Samantha tidak dicelakai oleh Willy. Di lain sisi, Connor pun juga akan dibunuh Willy ketika sampai di kasino karena merupakan saksi pembunuhan Esther, ya kan? Tapi Benny nggak ngurus karena tujuan dia membawa Connor hanya untuk menyelamatkan putri angkatnya Samantha. Di lain tempat, Willy dan Ting beserta krucu-krucunya secara diam-diam memasuki rumah Benny dan akan menangkap Samantha yang lagi mandi. Tapi yang terjadi, You're tough, just like your father. Samantha berhasil menggunakan alat-alat yang diberikan oleh Benny dengan baik, mulai dari semprotan merica, hair dryer, sampai stun gun listrik untuk menyetrum mereka semua ketika air akuarium bocor. Hingga akhirnya Samantha berhasil kabur dari sana melalui tangga di luar gedung. Setelah melewati hutan di Mongolia, Benny dan Connor pun sampai di sebuah kampung lalu membeli kendaraan yang reyotnya naudzubillah. Benny sempat menelpon Leslie untuk mengkonfirmasi kejadian pembunuhan di kasino. Loh ya, jelas insiden di kasino sudah ditutupi duluan oleh Matador, ya kan? Dan alhasil Benny menganggap Connor telah berbohong. Di perjalanan, Connor pun menunjukkan HP yang ternyata juga diberikan oleh Esther sebelum dia tewas. Sayangnya HP tersebut baterainya habis dan Benny pun menganggap HP itu cuma akal-akalannya Connor saja. Enough. You will say anything to get away. Sayangnya bensin habis dan mereka berdua harus lanjut berjalan kaki. Di Mongolia lagi masih jauh lur ke Makau. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di gurun Gobi dan bertemu seorang bocil yang terluka karena terjatuh dari kudanya. Ketika Benny akan menolong anak itu, tiba-tiba Connor mengambil kudanya dan pergi begitu saja. Tapi tak lama kemudian datanglah orang-orang suku Mongol yang membawa mereka berdua karena dianggap pencuri. Langsung disiksa, ya kan, dengan cara bertarung melawan pegulat Mongol berbadan raksasa. Untungnya anak yang tadi adalah putra dari ketua suku dan dia menjelaskan jika Benny telah menolongnya. Penyiksaan pun langsung dihentikan dan mereka berdua dijamu penduduk suku Mongol semalaman. Setelah party, Connor pun berterima kasih kepada Benny yang telah menolongnya saat disiksa pegulat Mongol. Meskipun Connor tahu jika Benny melakukannya agar Connor bisa dibawa ke Makau dan mengamankan Samantha dari Willy. Lalu Benny pun menceritakan hidupnya yang terus dipenuhi rasa balas dendam sejak 9 tahun yang lalu karena Matador telah membunuh partner polisinya, yaitu Yung. My life became revenge on Matador. He killed my partner. Keesokan paginya, Benny dan Connor kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda dari Mongolia menuju perbatasan Cina. Ketika sedang mengantri pemeriksaan, Connor menunjuk-nunjuk seorang lelaki di TV yang menjadi pelaku penembakan Esther Yi. Benny pun sangat terkejut karena yang dimaksud adalah Victor Wong. Sekarang dia pun merubah tujuannya dari kasino ke Hong Kong demi menguak jika Victor Wong adalah identitas asli Matador. Karena takut kebawa-bawa kasus Victor yang sangat berpengaruh di Cina, tiba-tiba Connor angkat tangan dan memfitnah bahwa Benny akan mencelakai dirinya. Benny pun berusaha membela diri, tapi para tentara di sana tetap menangkap mereka berdua karena mencurigakan. Ternyata Victor Wong telah membuat laporan palsu jika Connor lah tersangka pembunuhannya Esther Yi. Sedangkan Benny juga akan ditangkap karena dianggap membantu Connor. Barang-barang mereka pun disita termasuk HP dari Esther, yang tentunya HP itu adalah HP milik Matador yang sudah dicolong. Setelah itu mereka berdua akan dibawa ke penjara naik mobil tahanan. Tapi tiba-tiba jalanan ditutupi kawanan hewan alpaka dan juga mobil pengangkut sampah. Supir pun turun dan mengecek mobil tersebut yang ternyata
Ya, geng Rusia itu masih mengejar Connor. Setelah membuka pintu mobil tahanan, Dasha pun juga mencari Benny untuk balas dendam. Tapi tiba-tiba, Where is the other one? That's why I brought the gun. Benny, holy shit! betapa bejonya mereka karena berkat geng Rusia itu mereka bisa lolos sekaligus dapat mobil untuk pergi ke Hong Kong. Bukan cuma itu lur, tapi HP Matador juga mereka dapatkan kembali. Open it. Karena jalanan buntu dan polisi terus mengejar, mereka pun mampir ke kumpulan mbah-mbah yang lagi camping untuk membuat rakit dari bahan seadanya dan kabur dari sana. 兄弟们，来帮帮忙！来，走。What's the plan? To phone back to Hong Kong police. Benny pun berencana membawa telepon tersebut beserta Connor yang telah menjadi saksi pembunuhan ke polisi Hong Kong. Kapten Tang harus menangkap Victor Wong dan membuktikan kriminalitasnya sebagai Matador. Sedangkan Connor harus bersaksi tentang pembunuhan Esteri beserta HP milik Matador yang diberikannya. Sampai akhirnya Connor mengetahui jika Samantha adalah anak angkatnya Benny. Dan dia merasa ya dunia sempit banget ya. Lalu tiba-tiba arus sungai menjadi sangat deras dan rakit mereka pun menabrak batu besar. Sementara itu di kantor polisi karena dikejar oleh komplotan Matador, Samantha pun mencari tempat aman di sana dan bertemu dengan Kapten Tang. Samantha juga galau karena sudah berhari-hari Benny tidak bisa dihubungi dan Kapten Tang pun mempersilakannya untuk menunggu di sana. Tapi ternyata Lur Tang juga berkonspirasi dengan pihak Matador. Do not let her out of your sight. She's not going anywhere. Sesampainya di sebuah desa, Benny dan Connor lanjut mencari colokan untuk ngecas HP. Namun karena kabel PLN nggak sampai ke desa itu, Connor pun harus menggunakan sepeda pembangkit listrik di sana untuk menyalakan HP. Almost. Ready. Alhamdulillahnya HP pun akhirnya aktif, tapi mirisnya masih terkunci dengan fingerprint. Itu artinya jika HP tersebut benar-benar milik Matador, maka mereka harus membuka HP menggunakan sidik jari Victor Wong untuk membuktikan identitasnya sebagai Matador. If Victor Wong opens it, It shows that Victor Wong is the matador. Setelah bermalam di desa, besok paginya baru aja keluar rumah, Connor disiram lumpur oleh bocil kematian. Yang ternyata di desa itu juga ada festival lumpur untuk merayakan hasil panen. Tapi tiba-tiba para geng Matador yaitu Willy, Ting dan juga para anak buahnya datang. Mereka mengetahui lokasi Benny lewat GPS HP Matador yang sudah diaktifkan semalam. Benny dan Connor yang melihatnya dari jauh pun langsung kabur ke arah tempat festival dan ikut-ikutan melumuri badan dengan lumpur. Tapi tetap aja jalur titik GPS HP Matador masih terlacak dan anggota geng pun berusaha menangkap mereka di kubangan. they keep finding us in the phone. Tidak sampai di sana, kali ini Benny dan Connor melewati mbak-mbak kembang desa yang sedang menyanyi untuk pesta tradisi. Mereka hanya diperbolehkan lewat jika sudah menyanyikan sebuah lagu dan terpaksalah Connor menyanyikan lagu random. Begitu pula dengan anak buah Willy yang juga harus bernyanyi agar bisa mengejar Connor dan Benny. Sangat-sangat absurd. Ternyata di ujung jalan hanya ada tebing, tapi Benny nggak mau lompat karena nggak bisa berenang. Sedangkan Connor juga takut ketinggian. Untungnya tidak jauh dari sana ada tali flying fox yang digunakan warga untuk pergi ke tebing seberang. Mereka pun akhirnya menggunakan flying fox tersebut agar bisa segera kabur. Don't look down. On the ding ding! What? Mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran Willy and the gang dan kembali melanjutkan perjalanan sambil ngobrol ngalor ngidul. Benny sempat mengatakan jika suatu saat nanti dia ingin memiliki peternakan alpaka. Setelah melewati sungai, gunung, lembah dan berteduh di goa dari hujan badai, mereka pun sampai di suatu tempat wisata di Cina. Lalu Benny langsung mencari telepon umum untuk menghubungi Samantha. Akan tetapi baru menanyakan kabarnya, tiba-tiba telepon direbut oleh Willy yang mengancam akan membunuh
membunuh Samantha jika Benny tidak segera mengembalikan HP Matador ke kasino. Untuk mengungkap identitas Matador, Benny pun mengatakan oke jika itu maumu, tapi pertemuannya harus di terminal Kai-Tak. Lalu ketika Benny mengambil HP Matador di jasnya Connor, dia pun terkejut ketika menemukan jam pemberian Yung di sakunya. Connor mengaku jika jam tersebut dicolong saat baru bertemu Benny karena masih jengkel dengannya. Tapi setelah melewati segala kekacauan di perjalanan, Connor menganggap Benny sebagai partnernya dan berencana akan mengembalikan jam tersebut. Jelas Benny yang sudah keburu emosi tidak percaya dengan perkataan Connor dan menganggapnya sebagai pembawa sial karena kerumitan perjalanan yang terjadi. Mendengar itu, Connor pun gak terima karena sudah menganggap Benny sebagai partnernya sendiri. Mereka berdua pun bertengkar sampai akhirnya Connor memberikan jam Yung dan HP Matador kepada Benny, lalu pergi begitu saja. With cowards, your bad luck. Long, Benny. Singkat cerita, Benny akhirnya sampai di terminal Kai-Tak dan terlihat Victor Wong yang sudah menunggunya. Ternyata Benny diam-diam memanggil polisi termasuk Tang dan juga Leslie. Di hadapan publik dia akan mengungkap identitas Victor Wong sebagai Matador dengan memaksanya membuka kunci HP dengan sidik jarinya. Tapi ternyata ternyata Victor Wong bukanlah Matador. Tang pun langsung menangkap Benny karena dianggap membantu Connor yang difitnah menjadi pelaku pembunuhan Esther. Connor yang melihat dari kejauhan pun mencoba memanggil geng Rusia yang terus mengejarnya agar segera datang ke Hong Kong. Sementara itu di lain tempat, Samantha terbangun di sebuah ruangan yang anehnya dipenuhi foto-foto masa kecilnya. Di penjara, tiba-tiba Benny didatangi Connor yang menyamar sebagai pengacaranya dan berniat akan menolong meskipun sudah bertengkar hebat. Setelah itu Connor mendatangi Leslie ke ruangannya dan menjelaskan tentang siapa dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi pada pembunuhan Esther. Tak lama kemudian Benny juga dibawa ke ruangan atas perintah Leslie yang juga membantu menganalisis HP Matador untuk mencari petunjuk. Proses komputer pun akhirnya selesai dan menunjukkan simbol-simbol angka yang sangat familiar bagi Benny. Rencana berikutnya, Benny dan Connor akan kabur dari sana dengan memborgol Leslie sebagai pengalih perhatian. Right here. I know where to go. Ternyata simbol tersebut ada di pelabuhan tempat di mana Yung mati 9 tahun yang lalu. Benny pun datang bersama Connor secara diam-diam, sedangkan Victor, Willy, Ting dan juga kroco-kroco lainnya sudah berada di sana. Terlihat Victor yang sedang berdebat dengan seseorang. Lalu tiba-tiba I don't need anyone. Benny pun begitu terkejut melihat kejadian barusan. Jika Victor Wong dibunuh begitu saja, artinya ada orang lain atau dedengkot yang bergerak di belakangnya, ya kan? Tapi sayangnya Benny pun ketahuan, begitu juga dengan Connor yang sedang mencoba mengeluarkan Samantha dari ruangannya. I have to go find something to open. Connor! You really don't know when to stop, do you? Ketika diikat, tiba-tiba Kapten Tang muncul dan memberikan barang bukti HP Matador kepada Willy, yang artinya sebagian kepolisian juga sudah dikontrol. Setelah itu, seseorang yang sangat dikenal oleh Benny muncul dari balik pintu. Wow, Benny sangat-sangat tidak menyangka jika Yung masih hidup selama ini dan dialah identitas Matador sebenarnya, lur. Yung pun mengatakan jika dirinya lebih menginginkan kekuasaan dan uang daripada kehormatan menjadi seorang polisi. Setelah itu Yung menemui Samantha di ruangannya yang pastinya dia sangat terkejut melihat ayahnya masih hidup. Yung pun akhirnya menjelaskan identitasnya sebagai Matador yang selama ini mengatur kejahatan di Hong Kong bersama Victor dan Willy. Mendengar itu, alih-alih bahagia karena bertemu ayahnya kembali, Samantha pun langsung membenci ayahnya karena telah merugikan banyak orang. Sementara itu, Benny dan Connor telah diikat dan akan segera dieksekusi mati. Pistol pun telah dikokang dan akan ditembakkan, tapi tiba-tiba ternyata geng Rusia datang menolong mereka karena akhirnya Connor mengaku telah menghamili anak Dima, yaitu Natalia. Simpel banget alasannya. Lalu pertarungan antara anak buah Yung versus geng Rusia pun terjadi.
Bala bantuan geng Matador berdatangan, tapi sniper Rusia langsung menembak perahu mereka hingga meledak. Namun sialnya perahu tersebut menabrak kapal tempat Samantha disekap dan membuat ruangannya tenggelam perlahan-lahan. Pertarungan di luar masih terus berlanjut. Kali ini Dasha menghadapi Ting 1 lawan 1, Connor melawan Willy, sedangkan Benny dikeroyok anak buahnya Yung. Setelah berhasil mengalahkan krucu-krucu di sana, Benny akhirnya mengetahui jika barang yang selama ini dijual Matador bukanlah sekedar minuman, melainkan dus styrofoamnya yang ternyata berisi kokain. Tiba-tiba Yung menembak lengan Benny dan akan segera membunuhnya, tapi di saat yang sama polisi juga sudah mengepung pelabuhan atas perintah Leslie. Boss. Sementara itu Connor yang berhasil melempar Willy ke laut, mengingatkan Benny untuk segera menyelamatkan Samantha karena kapal semakin tenggelam. Benny pun langsung OTW masuk ke kapal bersama Yung dan dengan susah payahnya membuka pintu ruangan yang sudah dipenuhi air. Sampai akhirnya alhamdulillahnya Samantha berhasil diselamatkan, akan tetapi karena Samantha sudah tidak bisa menerima ayahnya sebagai otak kriminalitas Hong Kong, apalagi dia akan ditangkap dan akan membuat anaknya malu, Yung pun akhirnya menenggelamkan diri hingga tewas di dalam kapal. Take care of my daughter. Setelah kasus berakhir, Connor pun berangkat ke Rusia untuk melihat persalinan Natalia. Tapi anehnya bayi yang lahir sama sekali tidak mirip Connor, karena ternyata ayah dari anak Natalia sebenarnya adalah salah satu anak buahnya Diman, kan? Sorry, Connor. Saat itu juga Connor pun langsung kembali ke Hong Kong. Lalu dia bersama Samantha membawa Benny ke suatu tempat untuk memberikan kejutan, yang ternyata adalah sebuah rumah lengkap dengan peternakan alpaka, persis seperti apa yang Benny inginkan. Benny pun sangat bahagia dan karena kesuksesannya menguak kasus Matador, namanya pun semakin terkenal. Di sana Benny akan tinggal bersama Leslie yang sudah menjadi pasangannya, sementara Connor dan Samantha juga sudah menjadi sepasang kekasih. Abuyar. Size D? Double D.